Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Ice Age Collision Course alias seri yang kelima yang menceritakan tentang beberapa hewan yang berusaha untuk menghentikan asteroid besar yang mau menghantam bumi akibat dari ulah seekor tupai. Oke, tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seekor tupai yang sedang berjalan-jalan sambil membawa biji egg hingga pada akhirnya ia ingin memukul biji egg tersebut. Namun ia malah terjerumus ke dalam jurang yang dimana dasar dari ujung jurang tersebut memiliki tekstur es yang sangat kasar seperti besi. Si tupai pun melanjutkan misinya untuk memukul biji egg tersebut. Tiba-tiba saja es yang tadinya membeku langsung mencair. Terlihat kalau di dalam sana memiliki peralatan yang sangat canggih. Ternyata jika dilihat dari luar, si tupai berada di dalam sebuah pesawat luar angkasa. Lebih tepatnya piring terbang. Karena si tupai yang melihat biji eggnya yang sedang terperangkap, ia pun menarik biji tersebut. Ternyata biji eggnya tersangkut di setir pesawat yang membuat pesawat itu bergerak hingga bisa terbang menuju keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan saking cepatnya membuat pesawat tersebut menabrak sebuah planet yang secara konyol planet tersebut menabrak satu sama lain, dan juga tabrakan yang ditimbulkan menyusun sebuah susunan tata surya yang kita kenal pada saat ini. Karena kecerobohan dari si tupai, ia terlontar dari pesawat dan juga ia menyaksikan kedua planet yang saling bertabrakan satu sama lain hingga kedua planet tersebut hancur. Tak disangka serpihan dari kedua planet tersebut menjadi sebuah asteroid yang akan menuju dan menghantam bumi. Kemudian kita diperlihatkan suasana yang damai di permukaan bumi. Terlihat di sana ada seekor mamut yang bernama Manny yang sedang bermain golf bersama putrinya yang bernama Peaches. Tidak lama kemudian datang seekor mamut lagi yang bernama Julian. Julian ini merupakan pacar dari Peaches yang tidak lama lagi mereka akan mengadakan pernikahan. Namun Manny yang menyadari hal itu sedikit bersedih karena sebentar lagi anaknya akan hidup bersama mamut lain. Setelah itu ibunya Peaches sekaligus suaminya Manny datang yang bernama Ellie. Ia meminta Peaches untuk membantu dirinya akan suatu urusan. Namun urusan tersebut tidak boleh dibantu oleh Manny. Walaupun sedikit mencurigakan, Manny tidak terlalu peduli dengan urusan mereka. Manny pun pergi bertemu dengan temannya yang seekor macan bernama Diego. Manny pun menceritakan keanehan yang dilakukan oleh istrinya Ellie yang pada hari ini terlalu bersemangat dan gembira. Tidak lama kemudian seekor kukang bernama Sid datang dengan perasaan yang sangat sedih karena baru saja diputus oleh pacarnya yang sudah beberapa sekian kali. Kembali lagi di luar angkasa, terlihat meteor yang kecil melaju dengan cepat menuju bumi hingga menabrak asteroid yang besar. Akibatnya beberapa serpihan sudah memasuki atmosfer bumi. Di waktu yang bersamaan, Manny, Diego, dan Sid sudah kembali lagi ke tempatnya. Namun di sana mereka tidak melihat yang lain. Tidak lama kemudian mereka mendapatkan kejutan dari Ellie istrinya Manny dan juga para hewan yang lain. Tak disangka urusan yang dimaksud merupakan persiapan dari acara anniversary dari pernikahan Manny dan Ellie. Namun di sini Manny benar lupa dengan acara maupun peringatan dari hari anniversary mereka berdua, yang dimana secara logika Manny tidak membawa hadiah untuk Ellie. Di waktu yang pas terjadi ledakan yang menyerupai kembang api. Para hewan yang melihat itu sangat takjub dengan keindahan yang menghiasi langit. Mereka pikir kembang api itu merupakan hadiah yang dipersiapkan Manny, yang padahal tidak, yang dimana itu merupakan pertanda dari serpihan asteroid yang akan segera menabrak bumi. Benar saja, serpihan asteroid tersebut sudah menampakkan dirinya dan langsung menghantam bumi. Para hewan yang menyaksikan itu benar-benar panik. Mereka pun berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Manny dan teman-temannya berusaha menghindar asteroid yang hampir melindas mereka. Untung saja mereka melihat sebuah gua dan memutuskan untuk masuk ke sana, berharap gua tersebut bisa melindungi mereka dari hujan meteor. Mereka pun memutuskan untuk menetap di gua itu sampai keadaan sudah mulai tenang. Kemudian terlihat salah satu meteor yang menabrak sungai es. Karena saking panasnya, meteor tersebut sampai menembus es tersebut yang di dalamnya berisi hutan yang disinggahi dinosaurus. Oke, sebelum itu, bagi yang belum tahu tempat ini itu ada ceritanya sendiri yang ada di Ice Age ketiga. Bagi yang penasaran akan cerita dari tempat ini, bisa ditonton atau request aja di kolom komentar biar aku buat recapnya. Oke, lanjut lagi. Di dunia bawah tersebut pun terlihat ada 3 ekor burung dinosaurus
dinosaurus yang mencuri telur dari seekor dinosaurus. Namun pencurian mereka diganggu oleh seekor musang yang bernama Bug. Bug ini merupakan teman lama Manny waktu di film Ice Age yang ketiga. Namun Bug memutuskan untuk berpisah dengan mereka karena sudah sangat nyaman tinggal di dunia bawah dibandingkan kembali ke dunia atas. Oke, lanjut lagi. Bug pun dengan mudahnya berhasil merebut kembali telur tersebut. Ia pun kabur dari kejaran mereka dengan sangat lincah. Mereka bahkan tidak bisa melukai Bug hingga akhirnya burung-burung tersebut terkena longsoran batu dan Bug pun berhasil mengembalikan telur tersebut ke induknya. Tak disangka burung-burung tersebut masih hidup, namun Bug dengan cerdasnya berhasil kabur dari mereka. Mereka pun menaruh dendam kepada Bug. Bug yang masih santai dengan keadaan terpental melihat kilauan-kilauan aneh dari atas yang kita tahu kalau itu merupakan hujan asteroid yang sedang menimpa dunia atas. Karena terlalu fokus akan kilauan itu, Bug malah menabrak sebuah batu dan jatuh ke dalam lubang, yang dimana di dalam lubang tersebut Bug menemukan sebuah ukiran yang membuat dirinya terkejut. Kemudian kembali lagi di dunia atas. Untung saja sekarang hujan meteor sudah berhenti. Namun efek dari hujan meteor tersebut terlihat sangat mengerikan. Pepohonan yang tadinya berdiri kokoh dibuat berantakan seperti tumpukan mainan. Tebing-tebing pun tampak berlubang dan bahkan gunung yang sangat besar dibuat seperti bola sabit. Kemudian kita diperlihatkan Manny bersama teman-temannya yang sudah keluar dari gua perlindungan mereka. Namun tidak lama kemudian mereka mendengar suara dinosaurus yang berasal dari sebuah lubang. Oh ya, sebelum itu, daripada aku nyebutin karakter mereka satu persatu, lebih baik aku menyebut mereka dengan sebutan Manny bersama teman-temannya. Oke, sekian, kita lanjut lagi. Manny bersama teman-temannya pun menghampiri suara tersebut. Terlihat bayangan dan suara yang dikeluarkan dari makhluk tersebut sangat menyeramkan. Ternyata yang keluar dari lubang tersebut adalah Bug yang sedang menarik benda yang sangat berat. Manny pun membantu Bug untuk mengangkatnya. Ternyata benda tersebut merupakan ukiran yang tadi ditemukan oleh Bug. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun reuni kecil-kecilan untuk menghilangkan rasa kangen. Setelah itu, Bug memperkenalkan ukiran yang baru saja ia temukan. Ternyata ukiran tersebut merupakan sebuah ramalan yang berisi kejadian setiap 100 juta tahun sekali mengenai asteroid yang akan selalu menabrak bumi setiap 100 juta tahun, yang dimana setiap 100 juta tahun akan ada asteroid yang berbeda namun selalu menghantam bumi di tempat yang sama. Dan kebetulan yang sangat sial, 100 juta tahun berikutnya merupakan hari esok. Namun sayangnya mereka tidak bakalan bisa kabur dari asteroid. Kemanapun mereka pergi, mereka bakalan tetap terkena efek dari asteroid tersebut. Untung saja Bug mempunyai rencana yang dimana mereka bakalan pergi ke pusat jatuhnya meteor untuk mencari tahu penyebab jatuhnya meteor 1 juta tahun yang lalu dan mencari cara untuk menghentikan meteor yang akan datang. Walaupun sedikit terjadi perdebatan di antara mereka, pada akhirnya mereka setuju untuk ikut dengan rencana Bug. Mereka pun melakukan perjalanan ke tempat pusat jatuhnya meteor. Namun setelah mereka pergi, 3 burung dinosaurus yang tadi berurusan dengan Bug juga ikut pergi ke dunia atas untuk mencari Bug dan membalaskan dendamnya. Mereka pun terbang mencari Bug. Kemudian di perjalanan Manny bersama teman-temannya, terlihat Peaches dan Julian yang sedang bersedih karena khawatir mereka tidak bakalan bisa menikah dan pergi berdua untuk berpetualang karena ancaman dari sebuah asteroid. Sid pun datang dan memberikan semangat kepada mereka kalau mereka bakalan tetap hidup dan bisa menjalankan pernikahan serta melakukan berpetualangan berdua saja. Namun, Manny dan Ellie yang berada di belakang kurang setuju dengan petualangan mereka berdua karena mereka sangat khawatir jika Peaches berpetualangan tanpa ada pengawasan mereka berdua. Mereka pun membuat rencana agar Peaches dan Julian yang kelak sudah menikah tidak melakukan petualangan dan bisa menjalankan hidup bersama mereka. Tidak lama setelah itu, Bug menemukan pecahan batu dari asteroid yang tadi, yang ternyata batu tersebut mengandung unsur magnet. Yang secara teori, asteroid besar yang akan datang juga mengandung magnet. Bug pun mendapatkan rencana untuk menghentikan asteroid tersebut, yang dimana mereka akan melemparkan asteroid yang sudah jatuh ke bumi agar bisa menarik asteroid yang akan menabrak bumi, dan masalah pun berhasil dipecahkan. Namun, ketiga burung dinosaurus tadi menemukan lokasi dari Bug. Bug pun menyadari akan kehadiran dari mereka, dan mau tidak mau, Bug harus mengubah jalur mereka dengan masuk ke dalam hutan agar mereka dapat lolos dari ancaman burung dinosaurus tersebut. Dan rencana
Rencana pun berhasil, para burung kehilangan jejak mereka. Namun, karena perjalanan mereka yang berubah jalur, mereka sekarang terhalang dengan arus sungai. Kembali lagi di luar angkasa bersama si tupai dengan pesawat luar angkasanya yang sedang menembaki biji ek menggunakan sinar laser penghisap. Walaupun tembakannya sedikit meleset di awal, pada akhirnya ia berhasil mengenai biji ek tersebut. Namun, bulan yang berada di belakang biji ek juga ikut terhisap. Si tupai pun melemparkan bulan agar tidak terjadi tabrakan di antara mereka. Bulan yang terlempar mengintari bumi dengan jarak yang cukup dekat, membuat arus laut menjadi terangkat, dan juga sungai yang tadi menjadi penghalang dari rombongan Manny juga ikut terangkat, yang membuat mereka dapat melewati sungai tersebut. Masih dengan si tupai yang tetap berusaha menembakkan sinar laser penghisap ke biji ek yang masih mengapung di luar angkasa. Namun tembakannya malah meleset dan mengenai badai besar milik Jupiter yang kembali dilemparkan ke bumi. Dampak dari badai tersebut pun ditimpa Manny bersama teman-temannya, yang dimana membuat bulu mereka mengembang karena energi dari listrik, dan juga menyebabkan terjadinya badai listrik. Dengan berhati-hati, mereka dapat keluar dari badai tersebut dengan selamat. Kemudian, Bug memberitahu kalau malam hari ini mereka akan beristirahat terlebih dahulu karena diukur dari jarak asteroid, mereka masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Mengetahui hal itu, Manny dan Ellie memanfaatkan waktu istirahat ini untuk menjalankan rencana mereka, yang membuat Peaches dan Julian membatalkan rencana petualangan mereka kalau mereka sudah menikah. Rencana mereka pun dimulai, yang dimana Manny mengurus Julian, sedangkan Ellie mengurus Peaches. Ellie pun bertemu dengan Peaches. Di sana, mereka membicarakan tentang kehidupan, dan juga Ellie memberikan simulasi tentang apa yang akan terjadi jika mereka berpetualangan berdua saja. Dengan simulasi kedua anak mereka yang sedang kelaparan, adanya hewan buas, dan kebakaran hutan. Tak disangka, Peaches dengan mudahnya menyelesaikan satu persatu simulasi tersebut. Kemudian terlihat Manny dan Julian yang sedang bermain hoki. Namun karena Manny yang masih emosi dengan Julian, tak sengaja memukul hoki dengan sangat keras hingga mengenai kepala Julian, yang membuat Julian terjatuh ke dalam sungai es. Setelah itu, mereka berkumpul di api unggun. Di sana, Peaches marah dengan Manny dan Ellie karena tidak mempercayai mereka berdua. Dan karena hal itu juga, Peaches semakin bersikeras untuk menikah dan pergi meninggalkan mereka. Malam pun tiba, mereka pun beristirahat untuk mengumpulkan tenaga agar bisa menghadapi asteroid yang akan datang pada esok hari. Namun, tanpa mereka sadari, ada salah satu dari burung dinosaurus yang datang untuk menculik Bug, dan ia pun berhasil. Ia pun pergi kembali ke tempat burung dinosaurus yang lain. Oh ya, aku lupa bilang kalau ketiga burung dinosaurus ini merupakan satu keluarga yang berisi seorang ayah dan kedua anaknya. Oke, lanjut lagi. Ternyata burung dinosaurus yang tadi salah menculik sasaran. Bukannya Bug, malah neneknya Sid. Namun neneknya Sid di sini salah sangka. Ia pikir dinosaurus ini merupakan malaikat. Karena neneknya Sid yang terlalu bertingkah, ayah mereka pun memakannya. Namun, tidak lama setelah itu, neneknya Sid ternyata masih hidup dan berusaha keluar dari perut tersebut melalui lubang pembuangan. Anaknya pun membantu sang ayah untuk memuntahkan neneknya Sid hingga sang nenek berhasil dimuntahkan dan terjatuh ke dalam jurang. Namun, neneknya Sid terlontarkan kembali ke atas dengan bantuan tali. Mereka pun kaget dan tak sengaja memukulnya, yang membuat neneknya Sid terjatuh berseluncur dari atas jurang dengan keadaan tertidur. Tidak lama setelah itu, ada bayangan yang menghampiri neneknya Sid. Di pagi harinya, rombongan Manny terbangun dengan keadaan kehilangan seseorang, yang tentu saja neneknya Sid. Untung saja, Diego masih bisa mencium keberadaan dari neneknya Sid yang membawa mereka ke sebuah asteroid raksasa yang dulu pernah terjatuh di bumi waktu 1 juta tahun yang lalu, yang menandakan mereka telah sampai ke titik pusat jatuhnya meteor. Tak disangka, asteroid raksasa tersebut mempunyai unsur magnet yang sangat kuat. Bug pun mempunyai ide, yaitu mereka akan menggunakan daya magnet dari asteroid tersebut untuk membelokkan asteroid yang akan datang.
Namun masalahnya, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk melontarkan magnet raksasa tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara teriakan neneknya Sid yang berasal dari dalam asteroid tersebut. Mereka pun menuju ke sana. Ternyata di dalam sana, neneknya Sid baik-baik saja. Ia sedang bersantai dan dipijati dengan seekor kelinci. Bahkan kelinci tersebut seperti jatuh cinta dengan neneknya Sid. Manny pun agak sedikit kaget. Kenapa ada seekor kelinci yang tinggal di dalam asteroid? Mereka pun masuk ke dalam lagi. Di sana, mereka melihat pemandangan yang begitu indah dari dalam asteroid, dilengkapi dengan kehidupan para hewan yang tinggal di sana, dan juga memanfaatkan daya magnet menjadi sebuah transportasi. Tidak lama setelah itu, ada seekor kukang betina yang datang, dengan keadaan yang begitu gembira karena akhirnya ada tamu yang datang. Ia pun menyambut Manny beserta yang lain dengan sangat gembira. Namun ia malah gagal fokus karena melihat sisi ketampanan dari Sid. Ia pun berkenalan dengan Sid dengan nama Brock. Kelihatannya mereka saling jatuh cinta dari pandangan pertama. Kemudian Buck memotong pembicaraan mereka dengan memberitahu Brock kalau mereka sekarang sedang terburu-buru karena ada urusan untuk menghentikan asteroid yang akan segera menabrak bumi. Brock yang mendengar itu mempunyai saran dengan bertemu dengan pemimpin mereka, yang dimana ia merupakan pemimpin yang tahu segalanya, kata Brock dan para penduduk yang lain. Manny dan yang lain pun setuju untuk bertemu dengan pemimpin tempat ini. Ia pun bersama yang lain dibawa ke tempat pemimpin tersebut. Mereka pergi ke sana dengan harapan yang begitu besar. Akhirnya mereka telah sampai di tempat pemimpin, yang ternyata pemimpin yang dimaksud merupakan seekor lama. Buck pun memulai pembicaraan mengenai asteroid yang akan segera membunuh mereka. Namun si lama tersebut tidak terlalu peduli dengan asteroid yang akan datang. Bahkan ia sedikit suka karena akhirnya semakin banyak magnet yang akan datang, membuat mereka semakin panjang umur. Dan di sini juga kita tahu kalau para penghuni dari tempat ini memiliki umur yang sangat panjang, dimulai dari ratusan tahun. Mereka awet muda karena efek dari kristal magnet. Buck pun masih berusaha menjelaskan kalau asteroid yang akan datang bakalan membunuh mereka. Namun si lama masih tetap keras kepala dan tidak mendengarkan perkataan Buck. Brock yang melihat tingkah laku dari pemimpinnya merasa kecewa. Kemudian karena merasa tidak mempunyai harapan lagi, mereka pun pasrah dengan keadaan dengan menghabiskan waktu duduk melihat pemandangan di depan sungai sesama pasangan mereka, yaitu Peaches dengan Julian, Manny dengan Ellie, Diego dengan Shira, dan Sid dengan Brock yang baru saja saling jatuh cinta. Yang dimana Brock langsung melamar Sid untuk menikah. Sid pun dengan bahagia menerima lamaran Brock. Karena sedikit gugup, Sid ingin mencari berlian untuk diberikan kepada Brock, dan ia mengambil berlian magnet yang menempel di dinding. Namun setelah berhasil didapatkan, pondasi dari dalam asteroid mulai bergetar dan langsung rubuh di bagian atap. Si lama pun langsung datang menghampiri Sid sambil marah-marah. Setelah itu, lama-kelamaan ia berubah ke wujud yang sesungguhnya, yaitu tua, karena efek dari magnetnya sudah memudar. Dan juga, para penduduk yang lain berubah menjadi tua, termasuk Brock. Namun tenang saja, cintanya Sid kepada Brock masih tetap ada. Kemudian, Buck tak sengaja melihat gunung api yang mengeluarkan asap, pertanda akan segera meletus. Ia pun langsung memberitahu yang lain kalau mereka masih mempunyai harapan, yang dimana Buck mempunyai rencana untuk melontarkan bongkahan magnet ke udara dengan menggunakan kekuatan dari gunung api, yaitu dengan menutup uap yang berada di dekat gunung api agar bisa mengisi magnet di gunung api dan bisa terpental ke atas. Walaupun ada beberapa hewan yang kurang yakin dengan bantuan pencerahan yang diberikan Brock, membuat hewan yang lain setuju dengan rencana Buck. Mereka pun memulai bertugas dengan diawali menutup semua lubang uap yang berada di dekat gunung api. Setelah itu, baru mengisi gunung api dengan bongkahan kristal magnet. Buck pun menyadari kalau rencana mereka 6 menit lebih cepat dari waktu yang sesungguhnya, yang diyakini bakal sukses. Namun, kembali lagi di luar angkasa bersama si tupai dengan pesawat luar angkasanya yang bersiap-siap untuk mengemudi pesawat tersebut, dan ia pun menjalankan pesawatnya, yang dimana dengan kecepatan yang tinggi tak sengaja menabrak asteroid tersebut, yang membuat asteroid semakin dekat dengan bumi, yang dimana membuat Buck kaget karena perhitungannya berubah menjadi lebih terlambat 6 menit.
para hewan yang lain pun sedikit panik dan bergegas untuk membawa kristal magnet yang terakhir, sekaligus yang sangat besar. Namun sangat disayangkan, ketiga burung dinosaurus yang tadi datang dan langsung menggagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan kristal tersebut ke dalam jurang dan langsung menerkam Bug. Bug pun berusaha menjelaskan kepada mereka kalau kehidupan di bumi ini sedang menghadapi ancaman yang begitu besar. Singkat cerita, ceramah yang diberikan Bug dapat membuat burung dinosaurus itu tercerahkan. Mereka pun ikut membantu rombongan Bug untuk membawa kristal raksasa tersebut dengan jalur udara. Namun pada saat mereka yang sudah hampir sampai, tiba-tiba saja ada serpian asteroid yang mengenai burung dinosaurus yang membuat kristal tersebut tidak jadi masuk ke dalam gunung dan malah bergeser jatuh ke bawah. Manny dan Julian pun mendorong kristal tersebut, namun tenaga yang diberikan oleh mereka berdua tidak terlalu kuat untuk menggerakkan kristal tersebut. Kemudian Julian mendapatkan sebuah ide, yang dimana mereka harus membiarkan kristal besar itu bergelinding ke bawah. Namun Manny kurang yakin dengan rencana Julian. Julian pun meyakinkan Manny dengan perkataan kalau harapan Julian adalah bisa hidup bersama Peaches dan membuat Manny bangga akan dirinya. Jadi tidak mungkin ia mau mengorbankan harapan tersebut. Manny pun mendengarkan perkataan Julian dan kemudian setuju dengan rencana Julian. Mereka pun melepaskan kristal tersebut dan mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga kristal tersebut bergelinding ke bawah dengan sangat cepat. Saking cepatnya dapat membuat kristal tersebut terpental ke atas dan syukurlah dapat masuk ke gunung api sekaligus menutup lubang uap yang terakhir. Karena hal itu juga, Manny dan Julian semakin akrab. Tidak lama setelah itu, gunung api mulai bergetar, petanda akan segera meletus. Manny dan Julian pun bergegas turun ke bawah. Terlihat asteroid raksasa sudah memasuki atmosfer bumi. Namun gunung api tersebut tidak meletus-meletus. Ternyata masih ada satu lubang uap yang belum ditutup. Lubang uap tersebut pun ditutup oleh neneknya Sid dan langsung membuat gunung api tersebut meletus, yang membuat kristal yang berada di dalamnya berterbangan. Asteroid pun semakin dekat dengan mereka, yang membuat kristal magnet terbang karena bereaksi dengan asteroid. Daya magnet yang diberikan pun berhasil membelokkan asteroid tersebut, yang membuat asteroid tersebut pergi menjauh dari bumi. Semua hewan yang melihat itu sangat senang karena rencana mereka telah berhasil. Keesokan harinya, Manny dengan yang lain mau kembali pulang ke rumah mereka. Namun Brock tidak bisa ikut dengan Sid. Mau tidak mau, Sid harus menerimanya. Mereka pun saling bertukaran hadiah perpisahan. Dan ternyata neneknya Sid juga menetap bersama mereka. Mereka pun berpisah. Kemudian setelah itu ada serpian kristal yang memasuki bak air panas. Tak disangka efeknya mengembalikan para hewan yang tadinya tua menjadi muda lagi, termasuk Brock. Kemudian kita diperlihatkan acara pernikahan dari Peaches dan Julian. Manny dan Ellie pun sudah menerima keputusan Peaches dan juga mereka meyakini Peaches kalau pilihannya sudah sangat benar. Acara pernikahan pun dimulai dan akhirnya mereka menjadi pasangan yang sah. Ternyata Brock datang ke acara pernikahan untuk mencari Sid. Sid pun kaget sekaligus sangat senang karena melihat Brock yang datang dengan wujud mudanya. Film pun diakhiri dengan acara pesta yang meriah yang diadakan para hewan dan film pun berakhir. Oke guys, berakhir sudah alur cerita dari film Ice Age Collision Course. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yap.